Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Setia. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian menjelajahi salah satu situs budaya yang paling menarik di Provinsi Riau, yaitu Istana Siak Sri Indrapura. Saya akan membawa kalian menelusuri setiap sudut tempat ini. Yuk kita mulai. Istana Siak Sri Indrapura merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. Istana ini masuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Siak. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Asyiraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Istana Siak memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Bangunannya terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dibagi menjadi 6 ruangan sidang, ruang tunggu para tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu untuk perempuan. Satu ruangan di samping kanan adalah ruang sidang kerajaan, juga digunakan untuk ruang pesta. Lantai atas terbagi menjadi 9 ruangan, berfungsi untuk istirahat sultan serta para tamu istana. Di puncak bangunan terdapat 6 patung burung elang sebagai lambang keberanian istana. Sementara pada halaman istana masih dapat dilihat 8 meriam menyebar ke berbagai sisi-sisi halaman istana. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 Masehi oleh Raja Keci yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor dengan istrinya Encikpong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun, hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699, Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah II Mangkat dibunuh oleh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encikpong pada waktu itu sedang hamil, dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Keci dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu, pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Setelah Raja Keci dewasa, pada tahun 1717, Raja Keci berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722, kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman, ipar Raja Keci yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak.
maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan atau anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru, dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asy-Syaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin pada tahun 1827 sampai 1864, pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asy-Syaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 sampai 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana As-Seraya Hasyimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini, Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah Sultan Syarif Hasyim wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia, yaitu Tengku Sulung Syarif Qasim, dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asy-Syaidis Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Qasim Tsani atau Sultan Syarif Qasim II. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak, dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta, baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997, Sultan Syarif Qasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Qasim II terletak di tengah kota Siak, Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis, yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah Istana Siak Sri Indrapura.